Halo, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Pasaribu, NPM 1901080004, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai metode pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu metode pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa faktor yang menjadi keberhasilan seorang guru dalam menetapkan strategi pembelajaran. Karena metode pembelajaran itu identik dengan strategi pembelajaran. Nah, jadi yang menjadi faktor keberhasilan seorang guru dalam menerapkan strategi pembelajaran itu, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik siswa, yang ketiga karakteristik bidang studi, dan yang keempat sumber atau ketersediaan sumber belajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dalam proses pembelajaran guru harus menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran ini terdiri atas tujuan pembelajaran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, karakteristik siswa. Karakteristik siswa berhubungan dengan aspek-aspek yang melekat pada diri siswa itu sendiri, seperti bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan motivasi diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, kendala sumber belajar atau media belajar. Ketersediaan sumber belajar sangat mempengaruhi hasil belajar seorang siswa. Tanpa adanya sumber belajar yang memadai, akan sulit bagi seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, karakteristik bidang studi. Perbedaan struktur bidang studi membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda pula. Maka dari itu, pentingnya seorang guru memiliki pemahaman yang lebih mengenai metode apa yang paling sesuai yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi pembelajaran inilah yang menjadi tahap awal untuk strategi pembelajaran mencapai hasil pembelajaran. Nah, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang disusun secara sistematis dan teratur oleh seorang guru atau pengajar. Fungsi metode pelajaran menurut Syaiful Bahri, Zamarah, dan Aswan Jain yaitu yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik artinya motivasi luar untuk siswa. Jadi melalui alat motivasi ekstrinsik ini, siswa akan mengikuti belajar atau proses pembelajaran dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua, sebagai alat atau sebagai strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran di dalam kelas akan menjadikan seorang siswa itu lebih mudah untuk menangkap ilmu, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang berikutnya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan alat bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebab penyampaian materi yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran akan dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Kemudian tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya. Yang kedua, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan. Yang ketiga, membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang berikutnya, agar proses pembelajaran berjalan dalam suasana yang menyenangkan dan penuh motivasi. Metode pembelajaran mencakup 3 strategi. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang ketiga, strategi penyampaian pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi, dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. Strategi pengorganisasian pembelajaran dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, strategi pengorganisasian makro, yaitu strategi yang digunakan untuk menata ukuran keseluruhan isi bidang studi atau yang lebih dari satu ide. Yang kedua, strategi pengorganisasian mikro, merupakan strategi yang digunakan untuk menata
sajian untuk suatu ide tunggal, misalnya konsep, prinsip, dan sebagainya. 2. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima atau merespon masukan-masukan dari siswa. Misalnya, penyampaian isi pembelajaran dan penyediaan informasi bagi siswa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penyampaian pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, atau bahan. Menurut Ray Gelut, media pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, media berbasis manusia. Contohnya, pengajar, instruktur, tutor, kegiatan bermain peran, kegiatan kelompok, dan file trip. Yang kedua, media berbasis cetak, misalnya buku latihan atau workbook. Dan yang ketiga, modul. Kemudian media berbasis visual, contohnya buku, bagan, grafik, gambar, dan transparansi slide. Yang keempat, media berbasis audio visual, misalnya video, film, program slide tape, dan televisi. Dan yang kelima, media berbasis komputer, contohnya interaktif video dan hypertext. Yang kedua, interaksi siswa dengan media pembelajaran, yaitu komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan siswa dan bagaimana media itu merangsang kegiatan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini guru harus menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga mampu merangsang dan menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Dengan adanya interaksi positif antara media pembelajaran dengan siswa, maka akan mempercepat proses kegiatan belajar dan akan mempercepat proses pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, struktur belajar mengajar, yaitu komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa itu belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, persorangan, atau belajar mandiri. Dalam hal ini dapat dilakukan berbagai bentuk dan cara pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Gagne, bahwa pembelajaran yang efektif itu harus dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai macam media pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan penetapan kapan strategi atau komponen strategi tepat dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Misalnya penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Jadi di sini guru harus merancang kapan, strategi apa, dan berapa kali ia harus menggunakan strategi pembelajaran tersebut dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa. Di sini guru harus mampu menetapkan kapan, evaluasi apa, dan berapa kali ia melakukan kegiatan atau evaluasi untuk melihat sejauh mana kemajuan belajar siswa. Catatan ini penting untuk menilai atau melihat apakah strategi pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dan apa penyebab rendahnya capaian hasil seorang peserta didik. Yang ketiga, counter belajar. Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan berbagai alternatif pilihan belajar bagi peserta didiknya, sehingga peserta didiknya itu dapat memanage diri, sehingga dapat menentukan mana materi yang akan dipelajari terlebih dahulu dan cepat lambatnya belajar serta gaya belajar yang digunakan. Yang berikutnya, pengelolaan motivasional. Nah, di sini guru harus menerapkan strategi pembelajaran itu untuk meningkatkan motivasi siswa. Dengan kata lain, guru harus mengembangkan kiat-kiat khusus dalam melakukan penjadwalan strategi pembelajaran yang bervariasi. Berbicara mengenai metode pembelajaran dapat kita kaitkan dengan keadaan pandemik COVID-19 saat ini. Dalam pandemik COVID-19 ini, ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan seperti yang pertama metode daring atau online, yang kedua metode luring, yang ketiga metode blended learning, yang keempat metode home visit. Jadi yang pertama metode daring atau online. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan atau online yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di setiap rumah tanpa adanya tatap muka secara langsung. Sesuai metode ini, beberapa aplikasi pendukungnya seperti
WhatsApp Group, Google Classroom, dan sebagainya. Yang kedua, metode blended learning. Blended learning ini merupakan metode pembelajaran dengan mengkombinasikan sistem pendidikan konvensional dan sistem pendidikan berbasis digital. Di sini para peserta didik bisa melakukan sistem pembelajaran tatap muka via video conference, serta tenaga pendidik bisa mengawasi dan atau melihat kegiatan siswanya di rumahnya masing-masing. Contohnya atau contoh aplikasi yang mendukung metode ini adalah Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang ketiga, metode luring. Saat ini memang sudah ada beberapa sekolah atau universitas yang memberikan izin untuk pembelajaran luring. Namun metode luring yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran dilakukan secara tatap muka, secara memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Penerapan metode luring ini dilakukan siswa secara bergiliran atau shift method agar menghindari kerumunan. Yang keempat adalah home visit method. Metode ini dilakukan di mana pengajar atau guru yang mendatangi rumah setiap peserta didik dengan waktu tertentu. Jadi, berdasarkan pemaparan saya di atas tentang metode pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang proses pembelajaran dengan baik sangat penting dilakukannya atau sangat penting adanya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang sesuai akan meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar, karena materi yang disampaikan lebih mudah diterima oleh siswa. Begitu juga dengan guru, dengan metode pembelajaran maka lebih memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya tentang metode pembelajaran. Sekian dan terima kasih.